Gimana penghasilan lu pada minggu ini? Kalau gua otomatis naik secara gitu. Sekarang lagi musim hujan. Ya anak-anak pasti pada mager kuliah dong. Lu hitung aja, 10.000 dari 20 anak. Ya kira-kira 200.000 lah. Yalah, modal rajin doang, nggak seberapa. Lihat gue, kewajiban orang-orang nirmana, gue yang handle. Mana tugas gue, Cak? Kok nggak bener sih? Lo garisnya ini nggak bener, warnanya juga ketebelan. Lo kalau ngerjain yang bener deh, gue tuh udah bayar lo mahal loh, Cak. Masa lo nggak kayak gini nggak bisa sih ngerjainnya? Kerjain lagi, gue nggak mau tahu. Lo kasih ke gue yang bagus. Banyak mau ya lo, masih untung gue kerjain. Kerjain aja sendiri, capek tahu. Gue udah bayar lo, Cak. Iya. Itu baru dari mana, belum yang lainnya. Hasilnya sekojut di kantong gue. Gua 200.000 bisa dapat per hari. Lah lu giliran dapat tugas doang baru dapat penghasilan. Udah, kalian tuh receh banget sih problemnya. Lihat gua dong, gua ngerjainnya skripsi. Satu skripsi 1,5 sampai 2 juta. Yang gue kerjain sekarang 5, yang nunggu 2. Itulah kalian tuh. Kalau nyari duit tuh alusan dikit dong kayak gue. Ngerpis laptop seorang 200.000. Tapi data mereka gue sembunyiin dulu. Otomatis mereka pada balik lagi dong ke gue minta balikin datanya. Dari situ gue dapat penghasilan tambahan. Ya bisa dihitung sendirilah berapa penghasilan gue. Ya elah gitu doang. Gak perlu gue pamerin ke lo pada. Minggu ini aja gue udah dapat 10 juta. Wah, boleh juga lu. Kok bisa? Bisa dong.
BTW guys, gue Iya. Lo semua nggak usah pada bangga sama kerjaan ini. Gini-gini, kalian pada punya Ini nggak perlu dilanjutin sebenarnya. Mana gue kasih tau mereka ya. Mana gue udah bilang BK lagi. gue tuh dibayar. Nggak usah gitu juga lah caranya. Ini emang tuh orang. Kesel gak tuh gue? Cek, gak usah gegabah lah. Ingat, klien tuh raja. Hati-hati loh kita digerebek. Ketahuan itu gak benar, masih dilanjutin. Ya udah sih, tapi kerja kita juga nggak gitu-gitu banget. Min, wajar aja kalau kita pada ngeluh. Kalau ngomong capek, semua pasti capek. Kenapa coba mereka jadiin kita babu mereka? Padahal kan mereka yang butuh jasa kita. Kebanyakan dari mereka nggak ada yang apresiasi sama kita. Santai aja sih lu pada. Kan lu pada semua udah sering kerja kan? Lu semua, ingat ini tuh udah lama. Betul gak benar, masih dilanjutin. Ngeluh mulu. Udahin aja lah. Udahin. Kita tuh lagi di atas. Ini tuh peluang terbesar kita buat dapetin duit. Lo semua pada butuh duit kan? Gak usah munafik. Sadar gak sih ini duit haram? Ngomong-ngomong haram kemana aja lo? Dari awal kan lo yang punya ide buat ngeperintis bisnis ini. Sampai selesai sekarang. Terus lo mudahin gitu aja. Tapi guys, Suara apaan itu? Jangan bilang kita ke gap. Sejauh ini saya sering melakukan arung edukasi pada masyarakat dengan konsep wisata arung edukasi. Dan buat mereka ini sebuah hal yang ternyata mereka nggak tahu bahwa ada keindahan di Sungai Ciliwung. Sahabat Ciliwung berawal dari berkumpulnya teman-teman Karang Taruna Kelurahan Ratu Jaya awalnya itu di mana tempat saya tinggal. Lalu akhirnya merambah ke beberapa wilayah yang akhirnya mendirikan sekretariat bersama Sahabat Ciliwung karena terdiri dari beberapa organisasi yang ada di Kota Depok. Dan berkembangnya sebuah pergerakan, kita diminta untuk melegalkan sebuah organisasi ini yang memang kita dari awal bertujuan untuk memerdekakan sungai dari sampah dan limbah, khususnya Sungai Ciliwung. Tahun 2000, saya beserta teman-teman dari penggiat alam bebas ya. Waktu itu si Mapala, ada konsep namanya Kelana, konservasi alam dan petualangan untuk anak di tahun 2000. Itu kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman Mapala se-Jabodetabek. Itu memperkenalkan Sungai Ciliwung kepada anak-anak di bawah umur. Anak-anak umur 6 tahun sampai dengan 14 tahun waktu itu. Nah, kegiatan waktu itu ada di Tenabang, di daerah Manggarai sama dengan Tenabang, bekerja sama dengan Gerakan Ciliwung Bersih. Nah, kami memberikan edukasi ke anak-anak itu, melihat loh, ini loh Sungai Ciliwung di Jakarta di tahun 2000. Lalu seminggu kemudian kami bawa mereka ke Gunung Gede Pangrango. Ini loh Sungai Ciliwung di hulunya. Oh, jadi mereka melihat sebuah perubahan yang sangat gitu. Di sananya bening kok di Jakarta kotor. Berarti ada satu yang salah gitu.
Itu tahun 2000. Hingga 2005 saya masih berkegiatan dengan konservasi alam untuk anak. Hingga akhirnya memutuskan untuk bekerja dan entah gimana 2010 harus turun lagi ke Sungai Ciliwung dengan teman-teman Karang Taruna di Kelurahan Ratu Jaya. Dan kembali lagi, memang dari kecilnya selesai sekolah dulu ya bolosnya ke Ciliwung gitu. Mainnya ke Ciliwung. Jadi kita bolos sekolah berenang ya di Ciliwung gitu loh. Dengan kondisi air yang saat itu luar biasa bening, bersih gitu, belum banyak intervensi sampah dan lainnya. Nah, tahun 2000 yang kami berkegiatan itu sampai dengan tahun 2010 itu luar biasa. Ciliwung dengan kotornya, dengan kumuhnya, wilayah Jakarta. Tapi alhamdulillah Depok itu masih luar biasa. Nah, intervensi plastik, intervensi styrofoam dari hulu hingga hilir yang begitu masif. Ya, ditambah lagi oleh pakaian-pakaian bekas yang entah dari mana datangnya, ada di Sungai Ciliwung. Bahkan dulu kulkas, kasur itu ada di Sungai Ciliwung. Dan ini kita mencoba untuk merubah gitu dengan caranya yaitu tadi mengedukasi masyarakat. Misinya sebenarnya simpel, memerdekakan sungai dari sampah dan limbah. Lalu misinya adalah yang tadi saya bilang, edukasi, konservasi, gitu, wisata dan olahraga prestasi. Semuanya saya yakin bisa berhasil jika peningkatan ekonomi masyarakatnya meningkat. Ketika sungai ini menjadi sebuah usaha atau sebuah bisnis yang menjanjikan melalui wisata, lalu sebuah impian melalui prestasi, melalui olahraga prestasi gitu. Perkenalkan, nama saya Asep Mulyadi, saya asli dari Sukabumi. Umur saya 36 tahun, saya adalah seorang pelatih atlet arung jeram Kota Depok. Nah, kita ketemu sama atlet-atlet tersebut itu, awal mula ada atlet dari Paji Kota Depok itu awalnya dari Yayasan Sahabat Ciliwung. Yayasan Sahabat Ciliwung ini mencari atlet buat di arung jeram. Jadi yang pertama itu dari yayasan dulu. Jadi semuanya itu kalau misalkan nggak ada Yayasan Sahabat Ciliwung, ya mungkin nggak bakalan ada atlet arung jeram dari Kota Depok ya. Nah di situ emang banyak beberapa kesulitan karena kenapa? Orang-orang yang mau menjadi atlet itu bukan toh asli dari orang arung jeram. Ya, jadi dia tidak tahu apa sih itu arung jeram, apa sih itu buat kejuaraan arung jeram. Makanya saya di sana mencari buat orang-orang yang ikut di atlet arung jeram gitu. Itu kesulitannya banyak sekali, dari mulai mendayungnya, dari mulai kita baca arusnya, terus dari posisi duduk dan segala macamnya, itu emang benar-benar kita butuh proses. Tapi dengan proses begitu cepat, nah teman-teman Depok ini udah terpilih, udah terbentuk, baru kita bawa ke Citarik. Nah di mana di Citarik itu tempat kerja saya di Kaldera. Nah di sana saya gabung sama orang-orang Depok. Dengan singkat itu selama 3 bulan itu benar-benar atlet yang non tahu arung jeram itu, yang nggak pernah mendayung apa-apa, itu selama 3 bulan itu ikut langsung ke Porda. Ya alhasil alhamdulillah dengan keseriusan teman-teman Kota Depok kita mendapatkan beberapa medali. Ya 1 emas, 8 perak, 9 perunggu. Sejauh ini saya sering melakukan arung edukasi pada masyarakat dengan konsep wisata arung edukasi. Dan buat mereka ini sebuah hal yang ternyata mereka nggak tahu bahwa ada keindahan di Sungai Ciliwung. Punya potensi wisata, punya potensi ekonomi, dan potensi prestasi tadi ketika kita meyakinkan mereka bahwa guide-nya mereka atau skippernya mereka adalah atlet arung jeram. Oh iya, aku mau dong anakku jadi atlet. Nah ini kan sebuah hal
yang menarik, yang positif. Nah, ketika kita datang lagi ke masyarakat di bantaran dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di Sungai Ciliwung itu sampah organiknya bisa dikurangi. Dengan apa? Masyarakat kita ajak membuka bank sampah. Nama saya Ibu Rodia. Saya sebagai masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Dengan sahabat Ciliwung waktu itu pernah mengadakan edukasi dengan bersih-bersih ya, bersih-bersih bantaran Kali Ciliwung. Nah, itu saya jadi lebih tertarik untuk membentuk bank sampah yang mana waktu itu kita ini sampahku adalah tanggung jawabku kayak gitu. Jadi saya mikir lagi nih, ini sampah kita kemana ya akhirnya kalau kita lihat, oh ini sampah kita sampai sebegitunya gitu ya. Nanti dikelolanya bagaimana ini gitu. Bagaimana kelanjutannya 10, 20, 30 tahun ke depan, bagaimana nasib anak-anak cucu kita ke depannya gitu. Akhirnya merembetlah dengan penghijauan gitu ya di sekitar kita, sampai pohon cabai aja udah nyaris punah kan dari lingkungan kita. Disitulah saya mulai tergerak mengadakan penghijauan, mengadakan bersih-bersih, bersosialisasi di lingkungan sekitar saya di sini. Untuk mengajak emak-emak, ayo sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita, terutamanya sampah tuh ya, sampah limbah, kemana sampah kita itu kita buang gitu ya. Sepandangan saya ketika berkegiatan di Ciliwung yang konsen 2010 sampai sekarang, perubahannya cukup signifikan. Pertama, kita sekarang punya data titik-titik limbah dan titik-titik sampah. Nah, ini kita data, lalu kita sampaikan ke dinas untuk mencari solusinya. Kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, hingga sampai dengan kementerian. Karena sampai saat ini alhamdulillah sahabat Ciliwung direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat sebagai tim patroli Sungai Cikeas dan menjadi tim patroli sungai KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Ditjen PPKL. Nah, ini kita kerjasama hingga dengan kementerian. Jadi sebelum adanya patroli sungai, itu awalnya kita pengen lihat nih Kali Ciliwung udah lewat airnya gitu, lewat Kali Ciliwung ya, karena sebelum-sebelumnya kita hanya melihat kan lewat jalan raya. Nah, kemudian kita ditarik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, itu diambil beberapa orang dari berbagai organisasi ataupun komunitas yang ada di sepanjang Ciliwung. Nah, kemudian kita di training itu pertama di hotel sini di Margonda, kemudian yang keduanya di Cibodas. Kita dibekali dengan ilmu-ilmu untuk bagaimana caranya kita untuk patroli Ciliwung itu sendiri. Tujuannya diadakannya patroli sungai oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini adalah kita anggota patroli itu mempunyai kewajiban ataupun tugas itu untuk memantau dan pendataan. Pendataan apa yang di sini? Nah, itu pendataan titik-titik sampah, ya, kemudian juga titik-titik longsor, kemungkinan longsor, dan kemudian juga tanaman asli Ciliwung. Jadi yang berkaitan dengan Ciliwung itu sendiri. Dan inilah yang menjadi PR kami di patroli sungai ini untuk memikirkan bagaimana sih kita supaya ini bisa benar-benar bersih gitu loh Kali Ciliwung. Mungkin itu harapan impian kita selama menjadi relawan, kemudian ditarik jadi patroli sungai, itu sepertinya masih lama sekali. Tapi walaupun lama, kita lakukan sedikit demi sedikit. Saya yakin masyarakatnya akan merubah pola hidupnya. Dari yang tadinya buang sampah sembarangan ke tidak buang sampah sembarangan, karena dia berpikirnya, oh sungai itu ternyata ada orang yang berwisata.
Ketika dia mau buang dia malu. Terlalu pabrik-pabrik atau baik kecil ataupun besar, ketika dia mau buang limbahnya gitu, ketika di itu ada wisata atau ada kehidupan lalu lalang orang dengan perahu karet, dengan tubing gitu, atau dengan body rafting, orang akan berpikir, oh iya, ketika dia buangin sampah itu maka dia tidak akan ada pendapatan. Kalau memang masyarakat bantarannya mau salah satunya misalkan anaknya atau cucunya menjadi skipper atau pengendali perahu, cucu dan anaknya misalkan menjadi atlet arung jeram. Nah, atau ibu bapaknya menjadi salah satu UKM yang bergerak bareng-bareng di usaha wisata ini. Ini semuanya bisa. Nah, maka penyelesaiannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampahnya ke sungai, lalu memilah sampahnya dari asalnya. Pesannya kepada masyarakat intinya tetap buang sampah pada tempatnya, pilah sampah dari asalnya, dari dapur sudah dipilah, gitu. Jangan buang sampah ke sungai, terlebih lagi sampah kasur atau perabot rumah tangga yang lainnya, karena mulung sampah itu cukup berat. Maka Arung Edukasi Sungai itu ada kegiatan yang namanya mulung sampah. Ini untuk menunjukkan ke masyarakat atau ke wisatawan bahwa mengangkat sampah di sungai lebih berat dibanding membuang sampah di sungai.